Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan merole-playkan terapi aktivitas kelompok tentang halusinasi. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya mengumpulkan kalian karena akan melakukan kegiatan rutin kita yaitu aktivitas kelompok. Namun kali ini ditujukan kepada pasien-pasien dengan halusinasi. Di sini saya sebagai leader akan menunjuk Rehan sebagai pelajar, lalu Salwa sebagai observer, dan fasilitatornya Tiara, Utari, Regina, dan Sumi. Oh iya, buat pasiennya siapa aja? Nah kebetulan besok pasiennya ada 5 orang, jadi di antara kalian akan memegang 2 orang. Kalau gitu saya aja gue megang 2 pasien itu. Karena semuanya sudah dibagi job desk-nya, besok kita akan mulai kegiatannya. Nanti Rehan akan membacakan peraturan-peraturannya. Kalian bisa kembali melakukan kegiatannya. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Baik. Masih pada ingat gak slogan kita? Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Wow, masih pada ingat ya. Jadi pagi ini kita akan melakukan kegiatan rutin kita, yaitu aktivitas kelompok. Nah, nanti kegiatannya kalian akan didampingi oleh perawat-perawat ini ya. Nanti Ibu Rahma akan didampingi oleh perawat Regina. Lalu Ibu Siti akan didampingi oleh perawat Tiara, dan Ibu Sela akan didampingi oleh perawat Sumi. Nah, yang terakhir Ibu Suci dan Ibu Salsa akan didampingi oleh perawat Utari. Udah pada kenal semuanya belum sama perawatnya? Wah, udah pada kenal semuanya ya. Nah, di sini nanti saya akan menyampaikan kegiatan apa yang akan kita lakukan ya. Nanti kegiatannya akan dijelaskan oleh perawat Rehan ya. Pada perawat Rehan, saya silakan. Ya baik ibu-ibu, di sini saya akan membacakan peraturan dan tata tertib yang harus ibu-ibu ikuti. Yang pertama ada peserta bersedia mengikuti kegiatan TAK ini sampai dengan selesai. Lalu peserta wajib hadir 5 menit sebelum acara TAK dimulai. Peserta berpakaian rapi, bersih, dan sudah mandi. Ibu-ibu di sini semua apakah sudah mandi? Sudah. Oke. Selanjutnya peserta yang nantinya mengacaukan jalannya acara akan dikeluarkan dari permainan. Setelah itu apabila waktu yang ditentukan untuk melaksanakan taksi telah berakhir, sedangkan permainan belum selesai, maka pemimpin akan meminta persetujuan anggota untuk memperpanjang waktu kegiatan taksi ini. Apakah sudah dimengerti, Ibu? Baik, selanjutnya kita mengenal dari silakan untuk para pendamping boleh dilanjutkan. Untuk para fasilitator boleh dilakukan untuk mengenal dari masing-masing. Lalu nanti bisa dilanjut untuk melakukan satu dengan cara mengajarkan seperti apa. Nanti boleh dilanjutkan dengan terapi kelompok. Selamat pagi Bu. Pagi Sus. Perkenalkan, saya perawat Regina, senang dipanggil perawat Regina. Nama Ibu siapa dan senang dipanggil apa? Nama saya Rahma, senang dipanggil Rahma Sus. Baik, Rahma, gimana keadaannya hari ini? Baik Sus. Tidurnya semalam nyenyak Bu? Kurang banyak Sus. Kenapa? Karena ini ada yang perempuan yang mengganggu saya dan menyuruh saya untuk keliling kampung. Baik Bu, tujuan saya di sini itu teman-teman terkait kondisi Ibu. Untuk waktunya 10 sampai 15 menit dan ada di sini apakah Ibu bersedia Sus? Baik Ibu, coba ceritakan apa yang dirasakan oleh Ibu semalam. Seperti ada yang mengganggu saya Sus, di telinga seorang perempuan yang menyuruh saya untuk keliling kampung.
Biasanya suara-suara itu terjadi saat apa aja, Bu? Saat malam hari sebelum tidur, Sus. Biasanya suara-suara itu dalam waktu berapa menit atau beberapa jam? Menit sih, Sus, paling 10 menit. Biasanya apa yang Ibu lakukan ketika suara-suara itu datang? Saya teriak-teriak, Sus. Ketika Ibu teriak-teriak, apa yang dirasakan Ibu? Panik, Sus. Baik Ibu, yang dirasakan Ibu itu namanya halusinasi. Halusinasi Ibu itu halusinasi tentang pendengaran, yaitu mendengar suara-suara yang tidak nyata. Di sini saya akan mengajarkan Ibu teknik cara menghargai suara-suara itu, yaitu dengan yang pertama, Ibu bisa tutup telinga Ibu dan pejamkan mata ketika suara itu datang sambil teriak, suara itu palsu, suara itu bohong. Gitu ya Bu ya. Apakah Ibu nanti bisa melakukan? Bisa Sus. Yang pertama, tangan Ibu bisa di telinga Ibu dengan posisi menutup telinga. Kemudian Ibu pejamkan mata. Jika suara itu datang, Ibu bisa teriak dengan diam. Tidak, suara itu tidak nyata, pergi. Itu ya Bu. Coba dipraktekkan. Tidak, suara itu tidak nyata, pergi. Baik Ibu, itu sudah bagus ya Bu ya. Nanti ketika suara itu datang, Ibu bisa mempraktekkan dengan cara mengambil itu. Baik Bu, waktu kita sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan ini? Alhamdulillah, Sus, cukup lega. Baik Ibu, selanjutnya nanti kita akan mempraktekkan PAK atau nanti ada terapi yang bareng-bareng sama teman Ibu yang satu kelompok gitu ya. Nanti kita ketemu di taman ya Bu ya. Ya Sus. Jadi Bu, kita sudahi pertemuan ini ya Bu ya. Semoga Ibu bisa melakukan cara-cara tadi ya Bu ya. Kalau itu saya pulang dulu Ibu. Terima kasih Sus. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Perawat Sumi, biasa dipanggil Perawat Sumi. Saya yang akan bertugas hari ini dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang nanti. Ibu namanya siapa? Dia senang dipanggil siapa? Namanya saya Mitra, dipanggilnya saya Sus. Baik, bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Baik, Sus. Baik, apakah tidurnya semalamnya? Tidak, Sus. Tidak, kenapa itu Bu? Semalam saya selalu didatangi oleh bayangan hitam, Sus. Yang hitam, oke. Baik Ibu, bagaimana hari ini kita berbincang-bincang mengenai penglihatan yang Ibu lihat sebentar semalam. Untuk waktunya Ibu mau berapa lama? Sekitar 10 menit aja. Baik, 10 menit ya Bu ya. Untuk tempatnya Ibu mau di mana? Atau di sini aja? Oke, di sini ya Bu ya. Apakah Ibu melihat seseorang tanpa ada wujudnya Bu? Iya sih, seperti itu. Seperti apa Ibu bisa jelaskan wujudnya seperti apa? Bayangan orang hitam, Sus. Hitam, besar tidak Bu? Tidak terlalu besar. Biasanya bayangan itu sering muncul pas kapan Bu? Di saat malam hari, Sus. Pas Ibu tidur, mau tidur. Mau tidur, Dia sering muncul. Lalu misalnya nih bayangan itu muncul, apa yang Ibu lakukan supaya bayangan itu menghilang? biasanya saya suka Melempar barang. Apakah dengan cara itu bayangan itu menghilang Bu? Iya. Baik. Baik Ibu, di sini saya jelaskan. Jadi Ibu ini mengalami halusinasi penglihatan. Jadi di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara menghilangkan bayangan-bayangan tersebut. Jadi ada 4 cara Bu kita menghilangkan. Yang pertama kita dengan cara menghardik, yang kedua kita dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain, yang ketiga kita dengan cara melakukan kegiatan harian, dan yang keempat kita melakukan minum obat dengan teratur. Nah, bagaimana yang pertama kita melakukan dengan cara menghardik? Apakah Ibu mau belajar dengan saya? Baik, nanti saya contohkan dulu ya. Misalnya Ibu tutup mata, lalu Ibu pegang dada Ibu. Misalnya kayak Ibu ngomong dalam hati, pergi, kamu itu palsu, kamu itu tidak nyata, kamu hanya bayangan saja, pergi.
Itu ya Bu, Ibu bisa contohkan tidak? Coba Ibu tutup mata lalu pegang hati Ibu dan ngomong. Pergi kamu itu palsu, kamu itu hanya bayangan, kamu itu tidak nyata. Begitu. Ya baik Ibu bisa melakukannya dengan baik. Coba bisa sekali lagi Ibu melakukannya atau mencobanya dengan orang tadi. Pergi kamu itu palsu, kamu itu hanya bayangan, kamu tidak nyata. Wah, Ibu bisa melakukannya dengan baik. Bagus ya Bu ya. Nanti misalnya kalau misalnya bayangan itu muncul lagi, Ibu bisa melakukan dengan cara tersebut ya Bu ya, yang saya tadi ajarkan ya Bu ya. Nah Ibu, tadi kan kita sudah melakukan latihan dengan cara menghardik ya Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan tersebut? Lebih sih, jadi lebih tahu caranya supaya menyebabkan merasa Oke, coba Ibu sekarang sebutin nih apa yang kita ajarin tadi, apa saja. tadi itu dengan cara berbincang-bincang ataupun juga dengan cara menghadap. Oke baik, semoga Ibu bisa menerapkan latihan ini ya Bu ya ketika bayangan itu muncul. Oke Ibu, besok kita bertemu kembali untuk melakukan latihan bercakap-cakap dengan orang lain. Untuk waktunya Ibu mau jam berapa? Jam 10 cukup. Oke, jam 10 ya Bu ya. Untuk tempatnya Ibu mau di mana? Di sini juga Bu. Oke, berarti kita bertemu di sini lagi ya Bu ya. Kalau begitu, karena urusan kita sudah selesai, waktunya sudah selesai, sudah 10 menit ya Bu ya. Kalau begitu saya pamit dulu, semoga Ibu sehat selalu. Selamat pagi. Kasih Bu. Ya. Selamat pagi Ibu. Ibu perkenalkan, sebelumnya saya perawat Tiara yang akan mendampingi Ibu. Saya senang dipanggil Tiara. Ibu namanya siapa? Senang dipanggil apa? Dan namanya Siti Nurhaliza. Saya senang panggil Anissa. Oke, baik Ibu Anissa. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan apa sih yang Ibu rasakan, apa yang Ibu dengar, apa yang Ibu lihat. Nah itu kira-kira waktunya 15 menit. Ibu bersedia tidak? Ini mau di mana? Mau di sini atau mau di mana? Di sini saja. Di sini saja Ibu ya. Ibu, apa kabar Ibu hari ini? Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Saya kurang baik, soalnya saya selalu sering banget dengar suara gitu. Suara apa ya Bu? Itu saya nggak mau makan, soalnya ada suara-suara yang katanya ngeracunin makanan saya. Saya nggak mau makan. Itu datangnya kapan Ibu? Suara-suara yang terdengarnya? Setiap kali ada makanan di depan saya. Jadi Ibu nggak makannya kurang dong? Iya. Suaranya seperti apa Ibu? Kalau boleh tahu? Katanya makanannya itu diracunin katanya. Terus saya nggak boleh makannya. Itu datangnya kapan? Suaranya datangnya? Setiap makanan yang ada di depan saya, sus. Ibu, yang tadi Ibu rasakan itu salah satu tanda dan gejala dari halusinasi. Nah, halusinasi itu halusinasi pendengaran. Itu persis seperti apa yang Ibu rasakan. Ibu mau tahu nanti caranya agar suara-suara itu tidak mengganggu aktivitas Ibu? Nanti kita belajar cara menghardik ya Ibu. Jadi caranya seperti ini. Kalau Ibu dengar suara-suara makanan ini diracunin, jangan dimakan. Ibu tutup kuping Ibu, terus Ibu bilang, enggak, itu suaranya bohong, suaranya palsu, makanan ini tidak beracun. Ibu mengerti? Kalau saya minta Ibu untuk tunjukkan, untuk contohkan apa yang tadi saya ajarkan, Ibu bisa? Bisa. Coba. Ketika suara itu muncul, saya tutup telinga, terus saya katakan, pergi, suara itu palsu, suara itu tidak nyata, makanan ini tidak beracun. Oke Ibu. Nah, yang Ibu praktekkan tadi sudah benar ya Ibu. Jadi nanti Ibu setiap kalau misalnya dengar suara-suara seperti itu, Ibu lakukan apa yang tadi saya ajarkan, itu namanya teknik menghardik. Ibu sudah paham kan? Oke Ibu. Oke Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah diajarkan teknik menghardik tadi? Sudah lebih baik sih. Oke. Nah, nanti setelah kita belajar teknik menghardik, nanti kita akan belajar kelompok Ibu untuk
menyembuhkan halusinasi dari ibu dan teman-teman yang lainnya. Apakah ibu bersedia? Oke, jadi nanti ikut saya ya Bu ya. Oke, nanti kita belajarnya di taman dengan ibu-ibu yang lainnya. Baik, sus. Oke, saya permisi ya Bu. Selamat pagi Ibu, pagi Sus. Perkenalkan, nama saya Pratutari, senang dipanggil Pratutari. Ibu namanya siapa? Saya Suci. Ibu Suci senang dipanggil dengan apa Ibu? Uci ya. Jadi di sini saya akan menemani Ibu menjadi fasilitator nanti. Baik, untuk kontrak waktunya kita akan berbincang-bincang di sini. Untuk kontrak waktunya apakah Ibu ingin melanjutkan? Mau berapa lama nih kita kira-kira berbincang-bincang? Terserah suster. 15 menit? Mau di sini? Mau tepatnya mau di sini atau kita cari lagi? Di sini aja, sini aja. Oke. Ibu Ci, apa kabar hari ini? Baik, sus. Ibu udah mandi belum tadi? Belum. Kenapa Ibu? Karena belum mandi? Gak mau, saya nggak dengar kalau airnya itu bawa penyakit, jadi saya nggak mau mandi. Ibu berarti nggak mau mandi kalau ada suara-suara itu ya? Kalau ada suara itu kira-kira munculnya pas saat mandi atau gimana? Pas mau mandi, kayak mau mandi pagi, mau mandi sore, jadi saya nggak mau mandi. Suara-suara itu datangnya sering atau hanya sesekali? Sesekali aja sih, sus. Sekali pas Ibu mandi gitu ya? Oke. Biasanya kalau ada suara-suara itu datang, apa yang Ibu lakukan? Mau mandi, terus saya kayak diam di tempat, udah nggak Diam mau aja gitu ya? mau mandi, udah mau kena air. Baik, kalau bisa saya simpulkan, apa yang Ibu rasakan itu adalah namanya halusinasi pendengaran, yang dimana sebenarnya suara-suara itu nggak ada, itu hanya ada dalam otak Ibu saja, tapi itu tidak benar. Nah, di sini saya akan mengajarkan bagaimana agar suara-suara itu hilang dan Ibu bisa mandi. Ibu apakah bersedia? Bersedia, sus. Kita belajar bareng-bareng ya. Jadi nanti kalau misalkan Ibu mau mandi, terus tiba-tiba ada suara itu, Ibu bisa tutup telinga, lalu tutup mata, bilang suara itu tidak nyata, suara itu bohong, air ini tidak membawa penyakit. Itu apakah Ibu ngerti? Mengerti. Itu kita coba bareng-bareng ya Bu ya. Tutup telinga, lalu tutup mata sambil ngomong. Suara itu bohong, air itu tidak membawa penyakit. Ya betul, sudah benar ya Bu apa yang Ibu lakukan. Jadi nanti kalau misalnya Ibu mandi, terus ada suara-suara itu, Ibu bisa melakukan apa yang kita udah belajar ya. Dan nanti suara-suaranya hilang, terus Ibu bisa mandi deh. Gitu. Oke, setelah kita berbincang-bincang tadi, apa yang Ibu rasakan? Jadi lebih tahu kalau nanti mau mandi ada suara-suara itu lagi, saya bisa melakukan seperti tadi. Iya betul. Ibu bisa sebutkan Ibu itu mengalami halusinasi apa? Halusinasi pendengaran, Ya sus. betul. Nanti kalau misalnya ada suara-suara itu, Ibu bisa lakukan apa yang kita tadi lakukan ya Bu ya. Jadi untuk waktunya mungkin kita cukupkan di hari ini. Nanti setelah ini kita akan istirahat kelompok nih bareng teman-teman nanti di taman ya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, sus. Oke. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, apakah ada yang Ibu ingin tanyakan? Tidak, sus. Kalau gitu saya pamit dulu, nanti kita nanti main ya. Oke. Selamat pagi Bu. Ya, perkenalkan nama saya Pratutari, senang dipanggil dengan Pratutari. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Salsa. Ibu Salsa. Ibu senang dipanggil dengan namanya siapa Bu? Salsa. Oke. Ibu Salsa, di sini saya akan menemani Ibu menjadi fasilitator hari ini untuk kita berbincang-bincang tentang apa yang Ibu rasakan. Untuk waktunya kira-kira dari Ibu mau berapa lama? 15 menit aja ya. Mau di sini apa kita cari tempat lain? Di sini aja. Ibu Salsa hari ini apa kabar? Baik. Kenapa Ibu? Ibunya tadi malam bisa tidur nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa tidur? Itu saya melihat sosok itu balik penyakitnya Nah, kira-kira kayak gitu berbentuk bayangan atau suara atau gimana? Bayangan itu datang pas Ibu mau tidur, malam-malam atau pagi? kalau malam-malam sih, sus. Malam, berarti nggak bisa tidur gara-gara itu ya Bu ya? Kira-kira pada saat bayangan itu datang sering atau
atau sekali-sekali saja? Sering. Lama atau sebentar? Sebentar tapi sering. Biasanya kalau bayangan-bayangan itu datang, apa yang ibu selalu lakukan? Lempar-lempar barang ke bayangannya. Pada saat ibu lempar barang itu bayangannya hilang atau masih ada? Kadang-kadang kadang masih ada sih. Baik-baik. Apa sih yang ibu rasain kalau ada bayangan itu, takut kah atau cuma gitu ya? Jadi kalau malam gak bisa tidur ibu gara-gara ya? Oke, baik, dapat saya simpulkan kalau yang ibu rasakan itu namanya adalah halusinasi. Lalu pas ibu ngeliat bayangan itu sebenarnya ada halusinasi penglihatan yang sebenarnya penglihatan itu nggak ada, bayangan itu nggak ada, itu hanya dari persepsi itu saja, sedangkan bayangan itu nggak ada sebenarnya kayak gitu. Baik, tadi kan ibu kalau mau ngilangin itu harus lempar barang ya. Saya ajarkan cara menghardi agar kalau misalkan ada bayangan itu, ibu bisa melakukan hal tersebut. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Caranya pada saat itu bayangan ada, kita tutup telinga, tutup mata sambil bilang bayangan itu tidak nyata, bayangan itu bohong. Ya, apakah ibu bisa lakukan? Bisa. Kita lakuin bareng-bareng ya. Kita tutup telinga, tutup mata, lalu ngomong Bayangan itu tidak nyata, bayangan itu bohong. ya, betul sekali. Jadi nanti kalau misalnya ada bayangan-bayangan itu, ibu bisa ngomong kayak gitu berulang-ulang kali sampai bayangan itu tidak ada. Apakah ibu mengerti? Masih sih. Baik, oke. Setelah kita berbincang-bincang tadi, apa yang ibu rasakan saat ini? Lebih enakan sih. Lebih enakan ya? Berarti ibu udah tahu ya nanti kalau bayangan itu apa yang dilakukan. Oke. Mungkin bisa ibu sebutkan Pak lagi sebenarnya ini mengalami apa? Halusinasi penglihatan. Iya, betul, halusinasi penglihatan ya dia. Berarti nanti kalau ibu bayangan itu sebenarnya itu tidak ada. Oke, mungkin kontrol waktu untuk hal ini kita cukupkan saja karena sudah lulus juga. Nanti setelah ini kita akan bermain sama ibu yang lain ya. Apakah ibu mau? Oke, nanti kita lanjut lagi. Yang pesan kita cukupkan. Selamat pagi ibu. Oke, baik teman-teman, kita mulai sekarang kita akan melakukan terapi aktivitas kelompok. Nah, cara bermainnya yaitu saya punya satu balon nih. Nanti balon ini saya oper ke teman-teman semua. Nanti kita sambil nyanyi balonku aja ya. Nanti kalau pas kata-kata door, nah misalkan kata-kata doornya di Ibu Rahma, balonnya berhenti. Nah, Ibu Rahma akan dikasih pertanyaan, tapi tenang, Ibu Rahma jangan takut ya. Nanti Ibu Rahma didampingi sama fasilitatornya. Apakah semuanya mengerti? Mengerti. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Apa yang Ibu rasain? Ibu merasakan halusinasi apa sekarang? Halusinasi pendengaran. Ibu suka dengar apa, Ibu? Betul nggak? Betul. Jangan duduk lagi. Lanjut ya. Lanjut. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya, kuning kelau, merah muda dan biru, betul salah di jajar. Masih Bu. Kalau Ibu Siti nih merasakan halusinasi apa? Beneran juga? Ibu suka mendengar apa, Ibu? Suara ini ya, orang yang ngeracunin makanan saya. Iya, baru dulu. Lanjut ya, lagi ya. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya,
baik Ibu Sela, apakah Ibu sama halusinasinya dengan Ibu Rahma dan Siti? Halusinasi pendengaran? Beda. Apa? Kalau saya itu halusinasi penglihatan. Penglihatan. Ibu suka melihat apa? Bayangan hitam di kala malam hari. Kalau boleh tahu cara menghatinya bagaimana? Kalau yang sudah diajarkan oleh Suster Sumi tadi dikatakan saya tuh harus menutup mata dan juga memegang dada dan juga bilang kalau bayangan itu tidak ada, tidak nyata. Oke, benar? Ya, betul. Oke, baik teman-teman, permainannya sudah selesai ya. Nanti kita lanjutkan oleh perawat sawah ya. Baik, ibu-ibu semua, gimana perasaannya tadi setelah melakukan permainan? Belum banget. Mau lagi? Iya. Oke. Jadi di sini saya mau mengobservasi dulu salah satu dari pasien ibu-ibu semua. Untuk Ibu Sela ya Bu. Tadi cara menyebutkan manfaat dengan gelasnya juga cukup baik, menyebutkan manfaat secara ringkasnya juga baik. Lalu untuk kontak matanya Ibu agak kurang ya Bu, karena Ibu tadi pas berbincang dengan perawat Sumi itu Ibu agak sedikit menunduk ya, jadi kontak matanya kurang ya Bu. Terus Ibu juga agak duduknya juga kurang tegas ya Bu. Lalu untuk cara mengikuti kegiatan dari awal bercakap hingga akhir cukup baik. Jadi untuk selanjutnya saya punya hadiah buat pasien terbaik. Gimana kan dekat Bu? Jadi untuk pasien terbaik itu jatuh kepada siapa ya? Ibu Rahma. Dan sama perawat siapa Bu? Oke, masih ingat ya Bu sama nama perawatnya? Oke, ini diterima ya. Jadi untuk pasien yang lain jangan berkecil hati ya, tingkatin lagi gimana caranya untuk menghargai yang telah perawat-perawat semua ajarkan ya Bu. Jadi terima kasih untuk ibu-ibu semua telah meluangkan waktunya hari ini. Jadi untuk pasien-pasien yang belum mendapatkan hadiah jangan berkecil hati ya, jangan sedih. Ibu semua bisa meningkatkan bagaimana caranya bercakap-cakap yang tadi telah diajarkan oleh perawat-perawat semua. Untuk selanjutnya terima kasih telah meluangkan waktunya hari ini. Setelah itu kita akan belajar bagaimana caranya untuk mengontrol halusinasinya. Selanjutnya terima kasih ibu-ibu semua telah meluangkan waktunya untuk hari ini. Dan untuk pertemuan yang akan datang kita akan melakukan belajar cara bagaimana mengkontrol